seorang Rusia, pimpinan komunis yang sangat terkenal dan sangat pintar luar biasa. Namanya Dr. Sorokin. Di dalam bukunya Social Dynamic, dia menceritakan satu cerita yang pendek sekali, tapi sangat mengharukan saya. Dia mengatakan satu kali ada satu nenek tua tinggal di satu apartemen di New York. Dia sendirian, sudah umur hampir 80. Dia menjadi ketua dari satu lembaga yang menjalankan diakonia. Lalu anggota-anggota kumpulkan uang lebih daripada 10.000 untuk menolong orang tua yang sudah miskin, sakit-sakit dan tidak bisa kerja. Dia bendaharanya. Dia kumpulkan uang itu, taruh di dalam laci. Satu hari waktu dia tidur, kemasukan seorang maling yang badannya besar sekali. Dan orang yang jahat itu datang kepada dia, bangunkan dia dari ketiduran. Dia kaget. Orang tua ini bisa sakit jantung, bisa mati. Tapi dia minta Tuhan kasih ketenangan hati. Dan dia duduk di sana. Ada apa, Pak? Kenapa malam-malam datang masuk ke rumah saya tanpa izin? Siapa kamu? Saya seorang perampok. Sekarang saya minta engkau keluarkan hartamu semua. Saya orang miskin. Saya orang tua. Saya tidak kaya. Jangan banyak bicara. Di rumah ini ada uang di mana? Kasih tahu dengan jujur. Kalau tidak saya tembak. Saya matikan engkau. Perempuan ini bicara, jangan galak-galak. Kamu masih muda. Saya orang tua. Kamu ada berapa puluh tahun hidup. Kalau engkau galak-galak dan melakukan kejahatan, mau jadi apa kamu selanjutnya ini? Wah, orang muda itu mulai sedikit guilty feeling. Dia diam. Lalu dia mengatakan, oke, saya terlalu susah hidupnya. Saya perlu uang. Ada berapa? Bawa keluar. Saya pergi. Saya tidak melukai kamu. Saya tidak mentembak kamu. Kamu orang tua. Saya kasihan kamu. Tapi jujur sama saya. Orang tua ini, duduk saja. Saya ngomong sama kamu. Kamu mau saya jujur? Saya jujur. Saya berkata kepadamu, saya adalah orang tua menjadi sekretaris dan bendahara dari satu lembaga untuk menolong orang miskin. Saya bukan orang kaya. Itu sebab saya jujur. Saya sudah kumpulkan uang lebih 10.000 orang. Ya, lebih 10.000 dolar di sini. Dan ini semua saya simpan di dalam laci. Waktu dia ngomong begini, sudah. Ngomong begini, lalu dia bawa kunci keluarkan. Ini uang 10.000 dolar, bukan punya saya. Ini punya lembaga itu. Dan lembaga itu bukan orang kaya. Adalah kumpulan banyak orang tua. Karena mengasihani orang tua yang tidak ada kerjaan, tidak ada anak, tidak ada suami. Dan mereka sakit, tidak ada yang memberi uang obat. Mereka siang malam hanya menanti kematian saja. Dan kami kumpulkan uang ini, taruh di tangan saya. Saya mau menolong mereka. Dia sambil ngomong, Tuhan gerakkan perampok itu. Perampok itu malah dengar. Lalu dia mulai hatinya ngeres. Air mata mulai turun. Dia pikir dia sendiri ada mama yang sakit. Dan orang perlu menolong orang yang sakit, yang tua seperti ini. Sudah dengar habis. Kalau kamu mau ambil, silakan ambil. Saya tidak bisa lawan kamu. Saya perempuan tua yang tidak kuat. Saya tidak bisa melawan kamu. Kalau kamu mau ambil silakan. Tapi kamu berdosa. Karena melalui uang yang kau ambil, banyak orang tua akan mati. Tidak pertolongan.
Bagaimana anak? Silakan ambil. Siapa tahu setelah dia ngomong kalimat ini, perampok itu nangis dengan air mata yang berlinang-linang. Tidak bisa bicara. Maka orang tua ini tunggu. Setelah selesai orang itu nangis. Dia tanya lagi, bagaimana? Mau ambil uang ini? Biar saya yang masuk penjara. Biar saya yang menjadi orang berdosa. Karena uang serahkan saya sekarang hilang. Diambil kamu. Orang itu setelah dengar terus, nangis terus. Dan perampok itu akhirnya masuk ke pistolnya. Dan berkata kepada orang tua ini, maafkan Bu, saya kalau tidak kepepet tidak menjadi perampok. Hati saya tadinya bukan mau begitu. Dan sekarang setelah dengar ceritamu semua ini, hati saya terharu. Saya ambil keputusan tidak merampok uangmu. Tidak mengambil uangmu. Silakan kembalikan. Silakan kunci lagi. Orang tua ini mulai lega. Dan dia tenang. Dia tidak takut. Dia setelah kunci kembali. Sekarang saya buka pintu. Engkau masuk paksa dari jendela. Saya buka pintu, engkau keluar. Saya tidak akan melapor. Dan saya tidak akan mengerjain kamu. Silakan pergi. Jadi anak muda yang baik. Orang itu waktu keluar, air mata tetap berlinang-linang. Akhirnya setelah dihantar ke pintu, orang itu akhirnya ketuk pintu lagi. Wah, cilaka. Sudah keluar mau apa lagi? Orang tua ini diam-diam. Dia tidak sangka orang perampok itu bilang, bolehkah saya duduk lagi 1 menit? Silakan duduk. Saya setelah dengar cerita ibu, saya sangat tergerak. Maka saya mau memberikan $10 untuk masukkan ke laci itu menjadi bagian saya ikut menolong orang tua yang miskin. Saudara-saudara, saya seumur hidup cuma cerita ini 2 kali. Ini kali kedua. Dan ini dari buku sungguh-sungguh dari Sorokin. Seorang sekretaris komunis yang lari dari Soviet sampai di Amerika. Diundang menjadi profesor Harvard. Profesor dari beberapa universitas yang paling terkemuka. Saudara orang penting, orang pintar dari Soviet sekarang datang ke Amerika. Silakan bikin kelas. Mengajar tema apa saja. Kami dari rektorat menyetujui. Lalu dia membuat satu pelajaran. Nama yang baru. Social Dynamic. Di dalam Social Dynamic. Dia mensisipkan cerita ini. Berkata kepada manusia. Jangan kira segala sesuatu hanya berdasarkan hukum. Segala sesuatu hanya berdasarkan uang. Ada unsur dari hati nurani manusia yang bisa tersentuh oleh cinta kasih yang sedalam-dalamnya. Lalu orang itu berubah. Melalui kepercayaan sungguh-sungguh. Dunia ini bukan tidak ada pengharapan.